Pemirsa, akibat ketinggian jalan yang berbeda di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, 2 unit bus Transjakarta tersangkut. Akibatnya arus lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kemacetan. 2 unit bus Transjakarta Koridor 10H jurusan Senayan, Tanjung Priuk, pada bagian bawah kendaraannya tersangkut jalan yang menurun. 2 bus ini tersangkut karena melintasi jalan yang memiliki beda tinggi di Jalan RE Marta Dinata, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan karena kedua bus tidak bisa melanjutkan perjalanan. Petugas kepolisian dan TNI yang berada di lokasi langsung membantu mengurai kemacetan. Proses evakuasi pun dilakukan dengan bantuan sebuah truk trailer yang kebetulan melintas di lokasi. Nah, depan saya itu ada mobil lewat. Teman saya juga ada lewat. Tapi dia lolos. Tadi bus yang nyangkut itu ada berapa? Ada 2 apa Bapak doang? Ada 2, depan kan mobilnya. Yang tadi nyangkut. Itu kan gara dia kan mobilnya. Mobil yang teman saya satu nyangkut nggak bisa. Otomatis saya ngambil kanan. Nah, ya, nyangkut juga. Setelah dievakuasi, kedua bus kembali beroperasi dan arus lalu lintas di Jalan RE Marta Dinata berangsur kembali normal. Sopir bus Transjakarta mendesak pihak terkait segera memperbaiki kondisi jalan beda tinggi agar tidak lagi menjadi titik rawan bagi kendaraan berdimensi besar. Seorang wanita berusia 21 tahun tewas setelah tertabrak kereta bandara. Peristiwa terjadi saat korban menyeberang rel di perlintasan sebidang Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Itu mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Evakuasi korban kapal motor Mutiara Sentosa 2 berlangsung hingga Senin. Korban selamat dibawa menuju Surabaya untuk didata dan dirawat. Ya pemirsa, 30 penumpang yang selamat dievakuasi ke Gapura Siria Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk didata dan dirawat. Sementara 2 korban meninggal dunia langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Para korban selamat yang telah dibawa ke Surabaya akan dicocokkan dengan data manifest perusahaan. Manifest yang tercatat sebanyak 236 orang. 234 orang berhasil dievakuasi, termasuk 5 orang yang meninggal dunia. Sementara itu, jenazah 5 korban meninggal kebakaran kapal motor Mutiara Sentosa 2 dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Kelima jenazah tiba secara bergelombang sejak dini hari hingga pagi hari. Secara bergantian, 5 kantong jenazah korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 tiba di RS Bayangkara Polda Jawa Timur sejak Senin dini hari. Kelima kantong jenazah langsung dibawa ke ruang jenazah dan langsung dilakukan proses identifikasi oleh pihak Dokpol Polda Jawa Timur. Sementara itu, untuk memudahkan proses identifikasi, Dokkes Polda Jawa Timur membuka posko postmortem guna mengumpulkan data dari keluarga korban untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritamba Yong, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa 2 di Makassar, Sulawesi Selatan syok.
saat menonton siaran langsung kebakaran kapal di media sosial melihat sosok anggota keluarga mereka. Mereka berharap keluarga mereka ditemukan selamat. Ya pemirsa, keluarga Siti Fatimah, penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tak henti-hentinya menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti Fatimah berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal di media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Dugaan keluarga itu diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan, data pribadi serta foto KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Namun hingga kini mereka belum mendengar kepastian nasib Siti Fatimah. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Seluruh korban dievakuasi dengan selamat dan mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 62 penumpang korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II tiba di Pelabuhan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Para korban dievakuasi petugas menggunakan kapal TB Hasnur 26. 62 korban selamat yang tiba terdiri dari 58 laki-laki dan 4 perempuan. Setibanya di Pelabuhan Masalembu, seluruh korban menjalani pemeriksaan kesehatan. Jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Semuanya dalam kondisi selamat, tapi ada beberapa penumpang ini yang harus ada penanganan medis lanjutan dan sudah ditangani oleh pihak berwenang di Pulau Masalembu. Setelah melewati proses pemeriksaan medis, para korban akan dibawa ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk bertemu dengan keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb terus berdatangan ke posko terpadu di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menunggu kepastian nasib keluarga yang hingga kini masih belum diketahui. Keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II mulai mendatangi terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Keluarga mencari informasi terkait nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini. Begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget dan posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dalam kebakaran ini, 5 orang meninggal dunia, sementara 30 orang lainnya hilang masih dalam pencarian tim SAR. Tim Liputan iNews melaporkan.